Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Haryadi, peserta Latsar CPNS 2022 Golongan 2 Angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 38. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mind map yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, wawasan kebangsaan dapat disebut sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Oleh karena itu, berikut beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan Indonesia. Sejarah berdirinya Budi Utomo berawal dari gagasan dari Wahidin Sudirohusodo. 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. 2. Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini sendiri pertama kali didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto yang tengah mengenyam pendidikan di negeri tersebut. Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Tujuan organisasi ini sendiri ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintahan Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. 3. Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta. Kongres Pemuda 1 diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut, Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. 4. Pembentukan BPU-PKI dan PPKI. BPU-PKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada 29 April 1945. Menjelang kemerdekaan, BPU-PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Tujuan pembentukan BPU-PKI dan PPKI yaitu tidak lain untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, di mana Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, NKRI yang merupakan sebuah bentuk dari negara kita yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam suku, adat, keyakinan, dan budaya. Kita sebagai warga bangsa Indonesia yang baik harus ikut serta dalam bela negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai ASN? Sebagai ASN, kita mesti menerapkan nilai dasar bela negara. ASN diharapkan mampu memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi dengan tulus untuk negara, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan tidak memihak, mampu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mendorong kesetaraan dan pekerjaan, serta mampu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dengan menerapkan nilai dasar bela negara, diharapkan ASN mampu menjalankan fungsi ASN dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian paparan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.